Mereka ini sedang naik daun di Smait ya, karena telah berhasil diterima di beberapa perguruan tinggi luar negeri nih. Dia itu menawarkan tempat belajar yang dimana kita itu bisa belajar dengan profesor-profesor dan teman-teman dari seluruh dunia gitu. Kita nggak perlu jauh-jauh, tapi kita udah dapat universitas yang bagus. Beasiswa juga, tapi beda ya cara masuknya ya. Emang harus coba dulu dan berani ambil risiko gitu. Kalau sarannya keras boleh nggak, Us? Boleh, saran yang keras ya, oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast SMA Islam Teladan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Alhamdulillah, bersyukur sekali ya hari ini Ustadzah Laili bisa berkesempatan untuk menjadi host episode kali ini. Karena hari ini itu Ustadzah ada kedatangan dua bintang tamu yang luar biasa. Mereka ini sedang naik daun di Smait ya, karena telah berhasil diterima di beberapa perguruan tinggi luar negeri nih. Nah, mari kita sambut mereka berdua. Di sini ada Nahid dan juga ada Alvina. Bisa menyapa kamera ya. Halo. Halo, bagaimana nih kabarnya Nahid dan juga Alvina? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah sehat ya. Bisa perkenalkan diri dulu mungkin dari Alvina ya, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Zahra Salsabila, bisa dipanggil Alvina, dari kelas 12E Rumpun A. Hai, saya Nahid Izati Silmi, sama juga dengan Alvina dari Rumpun A kelas 12E. Masya Allah, berarti kalian berdua ini bersahabat ya. Seperti yang kita tahu ya, berarti kalian itu kan diterima di perguruan tinggi luar negeri ya. Kalau Alvina di 6 perguruan tinggi luar negeri, sedangkan Nahid di 3 perguruan tinggi luar negeri. Bisa diceritakan di mana saja itu dari Alvina ya, silahkan. Jadi alhamdulillah kemarin telah diterima di University of Toronto di Department of Chemical and Physical Science. Yang kedua ada di University of Alberta, Kanada di jurusan Environmental Science. Lalu ada di Monash University of Australia, Curtin University, University of Adelaide, sama University of Western Australia. Dan keempat itu jurusannya sama, yaitu Chemical Engineering. Kalau Nahid sendiri? Kalau saya diterima di 3 universitas, di Australia dan di Singapura. Kalau di Australia ada Monash University, jurusannya Engineering, kemudian ada Curtin University, jurusannya Mining Engineering, dan terakhir di Singapura di Nanyang Technological University, jurusan Bioengineering. Kemudian saya memilih Nanyang Technological University sebagai universitas saya. Oh, kalau di NTU ya. Kalau Alvina akhirnya di mana? Akhirnya memilih di University of Toronto yang Department of Chemical and Physical Science. Oh, berarti di Toronto ya. Kalau untuk alasannya kenapa nih akhirnya memilih di Toronto dan di departemennya itu Chemical and Physical Science? Alasan saya mengambil University of Toronto, Kanada di Department of Chemical and Physical Science itu karena saya sendiri suka kimia dan apa yang ingin saya lakukan nantinya itu berkaitan dengan bidang kimia. Selain itu, University of Toronto ini merupakan one of the best university di Kanada. Jadi dia itu menawarkan tempat belajar yang dimana kita itu bisa belajar dengan profesor-profesor dan teman-teman dari seluruh dunia gitu. Oh iya, berarti kalau untuk Nahid akhirnya di NTU Bioengineering ya? Alasannya apa nih, Nahid? Saya memilih Bioengineering itu karena sejak SMA saya memang sudah tertarik di bidang Bioengineering. Jadi kayak ada rekayasa genetika, kemudian hal-hal antara biologi dan kimia yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, karena saya tertarik dengan itu, saya masuk ke Rumpun A yang ada biologi dan kimia. Kemudian saya memilih Bioengineering di NTU. Kenapa NTU? Karena NTU merupakan ya salah satu universitas terbaik dan juga dekat dengan Indonesia gitu. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh, tapi kita udah dapat universitas yang bagus. Iya benar, berarti dua-duanya itu termasuk kampus yang memang best gitu ya, kampus yang terbaik gitu. Nah, untuk ini awal mulanya bisa tertarik masuk di terus ingin kuliah di perguruan tinggi luar negeri, itu gimana, Nahid? Jadi awalnya sebenarnya saya dulu memang belum ada bayangan ya gimana kuliah di luar negeri itu. Cuman kemarin sebenarnya sekitar setahun yang lalu gitu ya, om saya itu mengabarkan kalau om saya diterima di NTU jurusan bisnis dengan beasiswa juga dari LPDP begitu S2. Nah kemudian karena kebetulan pada saat itu saya juga sedang ikut BIM persiapan, yaitu beasiswa yang mempersiapkan kita untuk kuliah di luar negeri. Di situ ayah saya bilang, kalau kamu mau keluar negeri boleh,
tapi kamu harus NTU atau dalam negeri gitu. Nah di situ saya tertantang dong. Saya pengen, saya mau keluar di luar negeri nih, tapi yang ayah saya bolehin cuma NTU. Jadi saya berusaha gimana saya bisa masuk NTU. Dan dari situ saya ya termotivasi dan terinspirasi untuk masuk NTU. Masya Allah, dan ternyata motivasinya itu membuahkan hasil ya. Kalau untuk ini Alvina sendiri nih, tertariknya tuh kapan gitu ke luar negeri? Sebenarnya waktu SD itu udah sempat tertarik buat ke luar negeri, cuman itu rasanya impossible gitu ya, kayak baru lulus SMA terus S1 ke luar negeri gitu. Tapi waktu di SMA ini ada kakak kelas namanya Mas Lutfi, dia penerima beasiswa BIM persiapan, dan waktu itu dia dapat kesempatan untuk belajar di luar negeri selama beberapa minggu di Cina kalau nggak salah. Nah setelah mendengar berita itu, saya jadi semakin tertarik, wah ternyata bisa ya. Oh, dan ternyata memang benar ya, impossible is nothing ya, dan kalian mendapatkan itu kayak gitu ya. Oke, kalau untuk prosesnya nih, tadi kan sudah dengar kalian dapat beasiswa nih. Prosesnya akhirnya kok kalian mencari terus memilih beasiswa dan dapat beasiswa, itu gimana prosesnya awalnya nih? Mungkin dari Alvina ya, gimana nih Alvina? Awalnya kan cari tahu nih tentang BIM persiapan tuh apa sih, karena waktu itu juga baru tahu setelah ada kakak kelas yang lolos gitu. Terus cari tahu, kemudian BIM persiapan ini mempersiapkan kami untuk mendaftar di universitas luar negeri dengan dipersiapkannya IELTS dan SAT. Terus di BIM persiapan, setelah ada BIM persiapan itu bakalan ada BIM bergelar, yang dimana BIM bergelar ini mengcover semua biaya yang kami butuhkan, baik itu biaya untuk kuliahnya sama biaya hidup di sana sehari-hari. Oleh karena itu jadi saya memilih untuk ambil BIM persiapannya ini gitu. Kalau untuk Nahid? Ya mungkin sedikit sama Alvina karena kita kebetulan pernah ada di lomba yang sama dan juga menang di situ. Pas itu lomba kebumian. Nah, di situ dari lomba itu karena BIM persiapan sendiri pendaftarannya itu memerlukan kurasi perlombaan. Nah, dari situ Alvina ngajak untuk ikut BIM persiapan gitu, dan akhirnya saya tertarik, saya ikut dan alhamdulillah diterima hingga akhirnya bisa dapat BIM bergelar ini. Akhirnya dapat ini ya, BIM bergelar itu ya. Kalau untuk ini tantangannya sendiri nih, tantangannya tuh apa saja sih kalian selama proses pendaftaran? Apalagi tadi sudah dengar ada ini juga ya, ada apa harus mandiri juga gitu ya. Nah itu apa? Tantangannya apa nih? Apalagi di beasiswanya luar negeri gitu kan, luar biasa ya. Di BIM persiapannya atau di BIM yang bergelar? Akhirnya sudah mendapatkan ini beasiswa gitu, ada tantangannya atau tidak? Oh pasti banyak banget tantangannya ya selama ini. Pertama kita harus lolos dulu di BIM persiapan itu, karena kita sendiri pasti clueless gitu. Apa aja sih sebenarnya yang harus kita siapkan untuk persiapan ke luar negeri begitu. Nah dari situ jadi yang pertama saya berusaha gimana caranya untuk masuk ke BIM persiapan dengan mempersiapkan beberapa hal, ada nilai rapor, kemudian prestasi lomba dan juga esai. Nah setelah saya mempersiapkan itu, kemudian saya mendaftarkan diri ke BIM persiapan, dan di situ juga belum sampai situ, kita masih ada tahapan wawancara, dan baru setelah wawancara itu dinyatakan lolos BIM persiapan. Nah, selama BIM persiapan itu juga banyak tantangannya, karena kita ya pertama perlu membagi waktu antara sekolah dan juga BIM persiapan, karena di BIM persiapan kita itu banyak agenda, kayak ada latihan untuk IELTS, tes SAT, kemudian proyek sosial, dan juga gelar karya, dan dari situ dari situ akhirnya muncul ini ya. Banyak tantangan-tantangan berikutnya gitu. Terus juga kalau saya sendiri, pas pertama kali saya itu tes IELTS, saya itu nggak nyampe target ya. Jadi target yang ditetapkan BIM itu 6,5 dengan semua band skillnya itu tidak ada yang kurang dari 6, dan kebetulan saya memang dapat 6,5, cuma di listening saya itu 5,5, dan karena itu saya akhirnya harus ngulang dengan biaya sendiri. Di situ ya itu salah satu tantangannya, saya akhirnya belajar sendiri tanpa bantuan dari BIM, kemudian mengeluarkan uang sendiri, dan alhamdulillahnya setelah saya ambil tes lagi untuk yang kedua kalinya, saya dapat 7 dan bisa untuk mendaftarkan ke universitas yang ada di luar negeri gitu. Wah, luar biasa sekali ya, yang tadinya hanya belum mencapai gitu ya, dan akhirnya mencapai. Itu kan berarti buah atas kerja keras kamu ya. Kalau untuk Alvina sendiri nih, gimana nih Alvina tantangannya? Tantangannya itu perlu Zoom setiap hari ya, jadi perlu Zoom setiap hari. Iya, cukup capek. Jadi hari Senin, Rabu sama Jumat itu kami ada Zoom IELTS, dan waktu itu sekitar
1,5 jam ya, kalau nggak salah 1,5 jam sampai 2 jam gitu. Terus hari Selasa sama Kamis itu ada Zoom SAT, persiapan SAT, dan terkadang itu juga ada Zoom yang lain yang dari universitas, dan kadang juga ada Zoom mendadak gitu ya. Kami tuh mau nggak mau harus siap gitu. Nah, waktu lagi banyak-banyaknya Zoom nih dari BIM-nya sendiri, saya tuh lagi mempersiapkan untuk OSP kebumian gitu. Jadi tuh wah, sangat banyak ya yang harus dipersiapkan, harus belajar buat kebumian, sama harus belajar buat IELTS, SAT gitu. Jadi itu tantangannya cukup besar sih gitu untuk membagi waktu. Wow, berarti bagus ya karena kalian memang sudah jadi prioritas ya, akhirnya harus fokus. Nah, kalau ini cara mengatur waktu belajarnya nih. Tadi kan juga Alvina menyampaikan tiba-tiba ada Zoom kayak gitu ya. Cara mengatur waktunya kalian nih untuk bisa belajar, terus tetap ikut kegiatan sekolah dan tetap ikut program beasiswa ini, gimana nih? Mengatur waktunya itu gimana gitu? Jadi tentu aja itu harus kita harus tahu mana prioritas yang kita ambil gitu. Nah, kalau misalnya besok ada ujian tapi belum ada tes IELTS atau SAT, berarti kan kita prioritasin ujian sekolah dulu kan, karena besok gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya kegiatannya bentrok antara kegiatan sekolah sama kegiatan BIM, berarti harus ada salah satu yang dikorbankan, dan biasanya itu kami mengorbankan yang kegiatan sekolahnya untuk ikut kegiatan BIM gitu. Terus kita juga harus pandai-pandai bagi waktu, dan skala prioritas itu penting sih. Berarti menentukan skala prioritas kamu kayak gitu ya. Iya, Nah, betul. kalau untuk Nahid nih, apa nih? Kira-kira mengatur waktunya itu bagaimana? Sebenarnya kalau menurut saya cenderung lebih santai dari Alvina ya, karena ya saya mengikuti timeline yang ada gitu. Kalau memang mungkin mirip kayak Alvina, kalau memang sekolah lebih penting saya akan memilih sekolah. Kemudian kalau misalkan ternyata di BIM ada mungkin tes IELTS, tes SAT gitu, saya akan mengutamakan BIM gitu. Berarti tetap sama aja ya prioritas. Nah, berarti kan di sini ada sekolah gitu kan. Nah, kalau peran sekolah nih gimana ke kalian? Karena kan tadi ternyata tidak ikut program sekolah kalau bertabrakan. Nah, peran sekolah tuh gimana? Di Smait itu mendukung kalian itu dengan cara apa gitu? Smait sejauh ini sangat mendukung kami sih. Kan pertama-tama Smait itu benar-benar mendukung kami pas mau pendaftaran BIM persiapan itu. Jadi kita mengenal BIM persiapan itu sendiri dari kakak kelas kita dan juga dari guru-guru kami di sekolah. Jadi mereka guru-guru kami memperkenalkan kami tentang BIM persiapan, kemudian juga mendukung kami selama perlombaan-perlombaan yang kita jalankan untuk kemudian bisa dikurasi dan dimasukkan ke dalam BIM persiapan sebagai salah satu syarat untuk mendaftarnya begitu. Kemudian selama BIM persiapan juga banyak dibantu ya sama sekolah. Kalau untuk Alvina? Ya, sekolah itu selalu siap untuk membuatkan dokumen, membuatkan surat yang kadang itu deadline-nya juga cepat gitu, tapi mereka selalu siap gitu. Oh, Masya Allah ya, luar biasa ya. Dari kegiatan ini nih berarti kan ada proses ya. Apakah misalnya ada nih kebiasaan yang dari kalian itu cukup membantu untuk persiapan program ini, atau misalnya lomba kah, ikut lomba atau hal lainnya gitu? Ada tidak sih yang mendukungnya gitu, yang mendukung untuk program ini bisa lolos di beasiswa gitu? Ya, jadi yang pertama untuk bisa lolos di BIM persiapannya itu sendiri yang pasti perlu nilai rapor yang cukup ya. Kemudian selain itu Prestasi. ya perlu juga prestasi, dan prestasi itu sendiri bisa prestasi dari Puspresnas atau prestasi yang dikurasi dengan minimal semifinalis ya. Finalis. Oh ya, minimal finalis Finalis. gitu. Jadi itu yang perlu diusahakan sebelum mendaftar beasiswa persiapan. Kemudian ya selama persiapan untuk beasiswa yang perlu dilakukan adalah persiapan apa saja yang diperlukan untuk apply ke universitas yang diinginkan gitu. Biasanya universitas itu memberikan beberapa persyaratan. Ada persyaratan tes IELTS atau tes bahasa Inggris, kemudian ada SAT atau standar tes gitu dari luar negeri, dan juga beberapa universitas menyarankan esai gitu. Oh, berarti memang beda-beda gitu ya. Kalau untuk di NTU sendiri itu tadi ada esainya atau tidak? Kalau NTU nggak ada, jadi NTU kalau NTU sendiri syaratnya itu ada nilai rapor, kemudian prestasi, kegiatan-kegiatan di luar prestasi atau di luar sekolah gitu ya, di luar akademik, dan juga wawancara. Kalau untuk yang di Toronto gimana nih Alvina? Kalau di Toronto itu juga tergantung dari departemennya masing-masing, soalnya masing-masing departemen walaupun univnya sama, tapi mereka itu memiliki syarat yang berbeda gitu. Jadi ada ya, waktu itu tuh perlu untuk wawancara sama isai. Jadi waktu itu dikasih waktu 30 menit untuk mempersiapkan untuk melakukan isai dan wawancara sekaligus. Jadi 10 menitnya itu buat nulis isai 300 kata dan 20 menit sisanya itu untuk
wawancara, tapi wawancara itu video wawancara gitu, jadi udah rekaman gitu. Nah, selain itu juga perlu nilai rapot yang udah ditranslate ke bahasa Inggris. Terus ada nilai IELTS, itu emang penting. Kayaknya hampir semua univ butuh nilai IELTS. Sama SAT opsional sih. Oh, SAT itu opsional ya? SAT ya. Oh, SAT-nya? Iya, opsional. Oh, iya. Oh, ternyata berbeda juga ya, walaupun sama-sama luar negeri, beasiswa juga, tapi beda ya cara masuknya ya. Nah, kalau untuk dari sekolah nih, Usada kan sangat bangga ya terhadap kalian karena sudah ini kan, sudah mengharumkan nama Smait gitu. Kalau sejauh ini, menurut kalian nih, yang selain sekolah ya tentunya, ada tidak sih peran dari guru mungkin, atau misalnya sekolah atau orang tua yang buat kalian tuh, oh ini memicu semangat kalian kayak gitu untuk mengejar beasiswa ini kayak gitu. Ada atau tidak kalau untuk Nahid? Kalau saya sendiri peran yang paling besar ya pasti orang tua ya. Dari awal memang orang tua gitu yang mendorong saya untuk bisa kuliah di luar negeri gitu. Saya nggak tahu, tapi saya merasa kadang ini ambisi orang tua saya gitu, bukan saya. Tapi ambisi orang tua ya. Tapi as long as they happy saya juga nggak apa-apa gitu. Jadi ya salah satu keinginan saya memang hanya membuat orang tua saya bahagia gitu. Jadi ya kalau memang itu salah satu yang membuat mereka senang, ya saya akan lakukan gitu. Dan tadi kontribusi mereka. Iya benar. Nah selama ini tuh mereka tuh sangat membantu saya dan sangat mendorong saya dalam apapun yang saya butuhkan untuk meraih ini gitu. Jadi ketika saya itu gagal, pas itu sempat gagal yang di IELTS yang pertama, yang di percobaan pertama itu saya dapat nilainya kurang, itu mereka kayak, ya udah kamu belajar aja sini, ayah ajarin, ayah kasih tahu ini atau segalanya gitu. Dan kemudian ayah daftarin lagi tuh, kamu retake lagi, kamu ambil IELTS lagi. Jadinya setelah itu saya makin semangat dong. Oke, akhirnya bisa tuh dapat IELTS yang sesuai target gitu. Masya Allah, orang tua ya. Kalau Alvina nih, sama. siapa nih? Jadi yang berperan tuh tentu saja ada orang tua. Orang tua itu selalu mensupport, mendukung kami dan mendoakan kami. Jadi tanpa doa orang tua, tanpa dukungan orang tua, kita ini sebenarnya bukan apa-apa gitu. Terus yang kedua ada dari guru juga. Guru-guru di sekolah pasti selalu ingin murid-muridnya mendapatkan yang terbaik gitu. Terus guru-guru di sekolah itu selalu berusaha untuk mengajarkan dan memberikan ilmu-ilmu yang terbaik bagi murid-muridnya. Ya, saya sangat setuju dengan Alvina bahwa apapun yang kita hasilkan hari ini, keberhasilan kita hari ini, dan langkah-langkah yang berhasil kita capai pada saat ini itu tidak terlepas dari peran guru dan juga orang tua. Karena saya percaya bahwa ridhollahi fi ridhol walidain, ketika kita berhasil mendapatkan ridho orang tua, maka Allah juga insya Allah meridhoi langkah-langkah kita dan juga perjuangan kita. Berarti orang tua itu sangat mendukung ya. Kalau tadi Nahid kan, ayo, kamu juga ikut mendukung ya. Karena kan memang ini anak-anak, restu orang tua itu kan penting ya. Kalau ini sudah didukung dengan orang tua, wah Masya Allah ya, insya Allah jalannya dimudahkan gitu ya. Nah untuk sampai di tahap ini, pastikan kalian ada ini ya, patah semangat kayak gitu. Pernah nggak sih patah semangat, yang patah semangat itu tapi malah membuat kalian, oh saya ingin terbang lebih tinggi. Ada nggak hal yang itu yang membuat kalian benar-benar, aduh patah semangat banget kayak gitu. Dari Alvina pernah ada atau tidak yang akhirnya mendorong? Pernah sih, karena waktu pas itu, waktu lagi banyak-banyaknya Zoom itu kan saya juga ada kebumian gitu. Terus waktu pengumuman kelolosan OSP itu saya nggak lolos gitu. Saya jadi nggak bisa lanjut ke nasional. Itu beneran sedih banget. Terus saya sempat berpikir apa karena saya terlalu fokus untuk Zoom dari BIM ini, jadi saya kurang belum bisa masuk. Terus saya kurang bisa membagi waktu gitu kan. Terus saya tuh sedih banget gitu. Terus tapi kata mama sama papa, kata orang tua saya itu nggak apa-apa. Mungkin kamu emang disuruh fokus buat IELTS sama SAT karena ternyata itu pelatihan OSN sama tes IELTS itu sama-sama di bulan Agustus gitu. Jadi kata orang tua saya itu ya berarti kamu emang harus fokus untuk tes IELTS ini gitu. Jadi setelah saya gagal, saya berusaha supaya ayo pasti bisa buat dapetin nilai IELTS sama SAT yang bagus gitu. Masya Allah, walaupun tidak bisa lolos OSP berarti ya, tapi bisa beasiswa dengan full itu kan ya Alvina ya, luar biasa ya. Berarti memang jalannya sudah itu. Kalau untuk Nahid nih, tantangan yang buat kamu down banget itu apa? Salah satu momen yang paling gitu ya buat saya down. Paling ya ini ya. Paling buat saya down itu pas nggak lolos SNBP. Mungkin banyak ya yang mengalami dan saya termasuk gitu salah satu orang yang mengalami nggak lolos SNBP. Sebenarnya saya dari awal sadar gitu ya pilihan saya tuh ketinggian dan juga orang tua saya juga nggak yang merestui gitu loh untuk di pilihan itu. Dan saat pengumuman lolos SNBP itu entah kenapa orang tua saya nggak sedih dan malah orang tua saya mungkin kayak agak bahagia gitu Us. Dan dari situ orang tua saya bilang, oh
oke, mungkin ini kamu memang nggak lolos di dalam negeri gitu. Mungkin emang ini artinya kamu bakal lolos di luar negeri. Dan dari situ orang tua saya juga memotivasi, oke, kalau gini ayah daftarin ke luar negeri yang ini gitu ya, yang NTU itu tadi. Kemudian ayah saya yang mempersiapkan itu semuanya US. Jadi ya dari prestasi-prestasinya itu ayah siapin. Terus habis itu dokumen-dokumennya ayah siapin. Dan setelah itu juga alhamdulillah saya lolos ke wawancara. Dan di wawancara itu juga ayah saya tuh yang mempersiapkan setiap hari kayak dilatih wawancaranya begitu. Dan alhamdulillah berkat itu juga, berkat ayah dan juga berkat doa bunda, akhirnya saya bisa lolos. Ya luar biasa ya kalian berdua ini, satunya tidak lolos SNBP bangkit, satunya tidak lolos OSP ya, terus bangkit dan akhirnya dapat beasiswa full kayak gitu ya, beasiswa penuh. Nah, gimana nih untuk menurut kalian nih buat nanti adik-adik kalian semua ya gitu. Tipsnya itu apa sih? Nanti kan mereka juga nanti ada yang naik ke kelas 12 kayak gitu ya. Nah, tips atau strategi atau triknya untuk menghadapi kehidupan ini kayak gitu loh. Kehidupan di nanti kelas 12 tentunya ya. Nah, itu ada tidak sih saran atau arahan dari kalian gitu ya tentang itu kayak gitu. Untuk Nahid dulu deh mungkin punya tipsnya atau strategi tertentu gitu ya. Aduh. Ya yang membuat adik-adik kalian itu memangnya harus berprestasi kah atau semangat nilai rapotnya gitu ya. Alvina boleh membantu deh kalau ini Nahid masih bingung ya, kayaknya saya banyak patahnya jadi nggak bisa punya tips. Nah kalau Alvina nih, tipsnya harus berani buat coba sih, karena kalau kamu berani buat coba, terus kamu berani ambil risiko tersebut, terus kalau misalnya berhasil itu berarti emang rezekinya kamu. Tapi kalau misalnya kamu belum dapat apa yang kamu mau, berarti itu emang bukan buat kamu gitu. Jadi emang harus coba dulu dan berani ambil risiko gitu. Berani ambil risiko ya. Gini nih Nahid, kalau tadi ya misalnya nih adik-adik kalian, teman-teman kalian itu punya mimpi besar, mereka itu ingin pergi ke luar negeri, tapi kan caranya beda-beda. Nah, untuk meraih mimpi itu tuh apa yang harus dilakukan menurut kamu Nahid? Untuk meraih mimpi besar itu dengan berkuliah di luar negeri. Kalau sarannya keras boleh nggak, Us? Boleh, saran yang keras ya. Oke. Oke, boleh. Gimana nih kalau saran yang berdasarkan pengalaman saya sendiri sih harus gagal. Harus gagal. Karena kalau ya. nggak pernah gagal itu nggak pernah ada motivasi untuk bisa bangkit gitu. Oh, iya bener. Jadi saya berkali-kali gagal gitu ya. Saya berkali-kali kayak mungkin di underestimate sama orang tua saya atau sama orang-orang di sekitar saya. Dan dari situ ya akhirnya saya punya keinginan gitu, karena memang saya orang yang bisa dibilang ikut alur aja gitu. Dan karena saya begitu, jadi saya perlu sebuah tantangan, perlu sebuah kegagalan buat akhirnya bisa bangkit dan punya motivasi. Dan itu salah satu yang akhirnya bisa membuat saya kemudian pengen kuliah di luar negeri dan bisa kuliah di luar negeri dengan beasiswa gitu. Wow, luar biasa ya. Berarti gagal itu membuat kita belajar gitu kan. Jadi dari kegagalan itu jadi semakin termotivasi, semakin bersemangat lagi gitu ya. Luar biasa nih. Nah ini bayangan kalian nih nanti sebentar lagi kuliah di luar negeri. Apa saja sih yang sudah disiapkan nih? Kalau dari Alvina nih, kira-kira sudah persiapan apa saja nih? Nanti sebelum berangkatnya kapan nih ke Kanadanya nih? Karena saya masuknya masih lama ya, bulan September 2025. Jadi baru berangkat nanti tuh bulan Agustus akhir. Oh, gitu. Agustus. Kalau untuk Nahid kapan berangkatnya? Saya berangkat 21 Juli itu udah mulai orientasi. Sudah mulai orientasi ya. Nah, gimana nih? Apa saja yang sudah dipersiapkan ya? Apa aja nih Alvina yang sudah dipersiapkan? Bahasa Inggrisnya kah? Atau mungkin yang lainnya gitu? Bahasa Inggrisnya harus dilatih lagi sih, soalnya nanti kan di sana semuanya serba bahasa Inggris ya. Jadi biar nggak bingung-bingung banget gitu. Jadi harus banyak-banyakin listeningnya gitu, baca buku bahasa Inggris gitu. Terus siapin dokumen buat visa. Itu kan visa kan penting kan, jadi dokumen buat visa, terus siapin buat medical check up dan lain sebagainya ya, gitu. Oh berarti itu yang sudah dipersiapkan ya. Kalau untuk ini Nahid, apa saja perlu persiapannya nih? Apakah bahasa Inggrisnya harus bagus banget kayak gitu kan? Atau apa kayak gitu? Kalau bahasa Inggris itu pasti perlu ya, tapi saya nomor satu sih mental gitu. Karena di luar negeri kita nggak tahu apa aja tantangan yang bakal kita hadapi, entah orangnya, bahasanya, budayanya, dan banyak hal gitu. Jadi yang saya lakukan adalah biasanya saya menonton video berkuliah di Singapura, kemudian kehidupan di Singapura, kemudian juga saya membaca-baca cerita dari orang-orang yang memang kuliah di Singapura gitu. Dan juga saya punya satu kakak kelas yang alhamdulillah bisa saya tanyakan setiap kali saya mungkin bingung atau punya pertanyaan terkait kuliah di NTU dan juga tentang lingkungan di Singapura begitu.
Oh ya berarti bismillah lah ya udah siap untuk berjalan nanti di luar negeri kayak gitu ya. Ini untuk adik-adik kalian nanti ya ini pesan lah ya yang untuk mereka kalau misalnya ingin berkuliah di luar negeri ataukah harus pernah ikut OSN seperti kalian atau rankingnya bagus, punya prestasi bagus, apakah harus itu syaratnya atau mungkin kalau kalian ingin keluar negeri bisa dengan jalur apapun gitu. Mungkin Alvina ada tips kayak gitu ya atau ada saran kayak gitu. Kalau saran dari saya itu harus pertahanin nilai rapot karena walaupun gimana ya beda negara tapi nilai rapot itu selalu penting gitu buat mendaftar. Terus bahasa Inggrisnya juga itu wajib banget dan kita itu butuh univ di luar itu butuh bukti bahwa kita bisa bahasa Inggris yaitu dengan tes kayak bisa tes IELTS sama tes SAT gitu. Nah, selain itu yang perlu disiapin apa ya buat adik-adik semua? Ya mungkin tambahan dari Alvina, kalau selain nilai rapor dan juga tes bahasa Inggris, yang lain itu bisa kegiatan di luar akademik. Karena banyak universitas itu menilai kegiatan-kegiatan organisasi atau kegiatan kemanusiaan gitu. Jadi sebisa mungkin selain berkegiatan di dalam sekolah, selain aktif di dalam sekolah juga aktif di lingkungan masyarakat. Karena itu juga sebagai poin plus nanti di universitas-universitas gitu. Oh, luar biasa ya. Berarti kan yang belum berkesempatan ikut OSN, OSP itu juga berpeluang kok kayak gitu ya. Wah, luar biasa ya. Jadi menambah wawasan baru nih untuk Ustadzah dan juga mungkin untuk teman-teman semuanya yang menonton podcast kita hari ini gitu ya. Ya, terakhir nih, hal apa yang bisa kalian ceritakan nih dari Alvina dulu ya untuk menggambarkan perjalanan kalian selama ini gitu. Perjalanan selama saya mendapatkan hal ini ya, itu harus bisa nentuin prioritas, kemudian kita juga harus berani untuk ambil risiko, itu sih dua. Pokoknya harus prioritas dan menentukan risiko gitu. Berani mengambil risiko. Ya, oke. Kalau untuk Nahid sendiri nih apa? Kalau untuk saya dengan sekian banyak lika-liku yang saya hadapi untuk bisa mencapai ini, itu ya yang pasti harus berani gagal, harus berani juga mengambil resiko dan juga siap akan semua yang terjadi. Kemudian kalaupun gagal dan juga menghadapi banyak tantangan, yang harus dilakukan adalah hadapi dan juga belajar dari pengalaman tersebut. Jadi ya apapun yang kita inginkan, kemudian ya kegelisahan saya di malam hari, kegelisahan kita mungkin ya di malam hari dan juga segala overthinking itu pada akhirnya worth it kok kalau memang diperjuangkan gitu. Betul. Segala sesuatu yang diperjuangkan insya Allah akan membawa hal yang positif dan bisa meraih kesuksesan kayak gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya tadi yang sudah disampaikan. Ustadzah juga mendapatkan informasi yang luar biasa, semoga juga bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, sebelum Ustadzah tutup nih, barangkali dari kalian ada yang ingin menyampaikan sebuah quotes yang bisa memberi motivasi atau selama ini menjadi pengingat kalian untuk menghadapi kehidupan nih. Silakan, bisa salah satu dari kalian. Kalau dari saya, mungkin ini kata-kata yang selalu saya ingat, yaitu I don't have enough time in my life to pity myself. Jadi itu selama kita hidup itu pasti selalu ada gagalnya gitu. Tapi waktu pas kita gagal itu jangan sampai kita itu terpuruk dan mengasihani diri sendiri gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kita itu harus bangkit, kita harus berjuang kembali untuk mendapatkan, untuk berproses supaya kita itu bisa menjadi apa yang kita mau gitu. Terus jangan lupa juga kalau health is wealth. Jadi jangan mengesampingkan kesehatan karena kesehatan kan juga kekayaan gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya, kesehatan itu adalah kekayaan gitu ya, luar biasa. Nah, kalau dari Nahid nih, apa kira-kira quotes-nya? Kalau saya sendiri, saya mengutip dari salah satu lagu yang suka saya dengerin selama saya belajar, yaitu tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Jadi bagaimana kita mencari versi terbaik dari kita sendiri, kemudian berusaha dan terus berproses apapun yang terjadi untuk mencapai sukses yang secara definisi kita sendiri. Masya Allah, luar biasa sekali ya untuk quotes-nya dari kalian berdua. Dan ini Ustadzah sangat beruntung bisa mewakili Ustadzah juga kayak gitu ya, karena bisa diberi kesempatan untuk menjadi host. Kemudian kalian nanti juga cerita inspiratifnya ini bisa membuat orang-orang di luar sana atau teman-teman kalian, adik-adik kelas kalian gitu ya, terinspirasi untuk mendaftarkan
berkuliah di perguruan tinggi negeri, di luar negeri, terutama dengan kampus-kampus yang juga baik seperti itu ya. Semoga juga kita bisa bertemu di lain waktu ya, dengan suasana yang berbeda juga, dengan kehidupan kalian yang sudah lebih baik. Nanti kami undang kembali di podcast ini dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi, cerita yang lebih inspiratif lagi, seperti itu ya. Sebelum Ustadzah tutup, Ustadzah ada sebuah quotes, ini yang sering Ustadzah juga sehari-hari gitu ya, Ustadzah ingat gitu ya. Jika kalian belum menyukai belajar, belajarlah untuk menyukainya, karena hal itu akan membuat perubahan yang luar biasa. Terima kasih, Ustadzah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa.